Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube Resensi Institute. Buku yang akan saya ceritakan secara singkat kali ini berjudul Hadrat Imam Husain. Oke, langsung saja pada ceritanya. Imam Husain alaihissalam lahir dini hari di bulan Syaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan lama lagi menganugerahkan mereka seorang bayi penuh berkah sehingga mereka mengambil beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di subuh hari, suara azan terdengar di lorong-lorong kecil kota Madinah. Semerbak keharuman sholat mengharumkan setiap rumah. Mereka bangkit beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak lama berselang kabar kelahiran anak kedua Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sampai ke telinga mereka dan kegembiraan tampak dari wajah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah putrinya. Tampak rasa kegembiraan dan keceriaan meliputi wajahnya. Ia mengucapkan selamat atas kelahiran bayi mungil tersebut dan meminta bayi itu diperlihatkan kepadanya. Tak berselang lama kemudian seorang bayi yang dibalut kain putih dan ditunjukkan kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW kemudian mengumandangkan azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Mencium bayi itu dan kemudian berkata, Allah telah memberi nama bayi ini Husain. Imam Hasan alaihissalam dan Imam Husain alaihissalam sejak lahir, mereka berdua dididik langsung Rasulullah SAW hingga kedua cucunya berumur 6 tahun. Artinya didikan kedua cucu Rasulullah SAW ini berlanjut hingga akhir masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kecintaan Rasulullah kepada Imam Hasan alaihissalam dan Imam Husain alaihissalam membuatnya tidak mampu melihat mereka berdua dalam kesedihan, dan setiap kali Rasulullah SAW memiliki waktu luang, maka ia akan bermain dengan kedua cucunya tersebut dan menggembirakannya. Suatu hari Rasulullah SAW melewati tempat yang tidak jauh dari tempat Imam Husain alaihissalam bermain dengan teman-teman sebayanya. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, Rasulullah menghampirinya dan hendak memeluknya. Ketika Imam Husain mengetahui bahwa Rasulullah menghampirinya, Imam Husain berlari menjauh hingga Rasulullah SAW mengejar cucunya hingga berhasil memeluk dan menciumnya. Rasulullah SAW bersabda, Husain adalah bagian diriku dan aku adalah bagian dari diri Husain. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia mencintai Tuhan. Dan barang siapa yang mencintai Tuhan, maka surga wajib baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa setelah meninggal, umatnya akan melakukan kezaliman luar biasa kepada Imam Husain alaihissalam. Sehingga pada setiap kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperlihatkan kepada umatnya kasih sayang dan kecintaannya kepada Imam Husain alaihissalam, sekaligus menunjukkan betapa Imam Husain alaihissalam memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisinya. Selain diri Imam Husain alaihissalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menyayangi teman-teman dan sahabat-sahabat Imam Husain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bermain bersama dengan mereka. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang mencintai Husain, maka ia juga mencintaiku. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan Imam Hasan alaihissalam dan Imam Husain alaihissalam di kedua pundaknya dan berjalan menuju para sahabatnya. Ketika sampai di dekat sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai kedua putraku, maka ketahuilah ia juga mencintaiku. Dan barang siapa yang memusuhi mereka, maka ia juga memusuhiku. Salman Al-Farisi berkata, suatu hari saya melihat Rasulullah menempatkan Imam Husain alaihissalam di atas kedua lututnya. Rasulullah menciumi Imam Husain alaihissalam dan bersabda, engkau adalah orang yang terhormat, anak dari orang yang terhormat, dan ayah dari orang-orang yang terhormat. Engkau adalah imam dan anak dari seorang imam. Engkau adalah ayah dari para imam. Engkau adalah hujjah Allah di muka bumi, anak dari hujjah Allah dan ayah dari para hujjah Allah
di alam semesta, di mana mereka berjumlah 9 orang, dan yang terakhir dari mereka adalah Al-Qaim Al-Mahdi alaihissalam. Imam Husain alaihissalam hidup 6 tahun bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ia belajar dari kakeknya bagaimana melawan kezaliman. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ia hidup selama 30 tahun bersama ayahnya, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan Imam Husain alaihissalam hadir dalam seluruh peristiwa penting setelah Rasulullah wafat. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Imam Ali alaihissalam melalui masa-masa sulit dan ia hanya memiliki penolong seperti Imam Hasan alaihissalam dan Imam Husain alaihissalam. Imam Husain alaihissalam seorang prajurit gagah berani, siap berkorban demi Islam di samping ayahnya dengan memerangi orang-orang zalim seperti yang terjadi pada Perang Jamal, Siffin, dan Nahrawan. Singkat cerita, pada hari 7 Muharram, Umar Sa'ad tiba di Karbala dengan 4.000 prajurit dan atas perintah Ibnu Ziyad, ia menutupi jalan air atas Imam Husain alaihissalam dan para sahabatnya. Salah seorang dari sahabat Imam Husain alaihissalam meminta izin Imam alaihissalam untuk menasihati Umar Sa'ad. Namun apa yang ia sampaikan sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap Umar Sa'ad. Imam Husain alaihissalam kembali mencoba untuk menasihati mereka, tetapi perkataan Imam alaihissalam juga tidak memiliki manfaat dan pada akhirnya bersabda, "Apa yang harus aku perbuat karena makanan haram yang kalian makan telah menjadi daging dan kulitmu sama sekali tidak mengizinkan kalian untuk mendengar dan menerima kata-kata kebenaran." Imam Husain alaihissalam dengan perkataan ini hendak mengingatkan betapa buruk pengaruh makanan haram dan tidak membiarkan seseorang untuk mendengar perkataan benar dan hamba terbaik Allah. Hari ke-10 Muharram, Imam Husain alaihissalam bersama para sahabat setianya bersiap-siap berjihad. Selama 3 hari pasukan musuh menghalangi mereka mengambil air sehingga kehausan mencekik leher Imam Husain alaihissalam bersama para sahabat setianya, terutama anak-anak kecil dari Imam Husain alaihissalam. Para sahabat Imam Husain alaihissalam secara bergilir meneguk cawang syahadah. Imam Husain alaihissalam sambil menjaga kemah berperang dengan musuh sementara kehausan yang teramat sangat mencekik leher para wanita dan anak-anak. Lantas, apa yang harus dilakukan? Disinilah Imam Husain alaihissalam menghampiri tenda Ali Asgar, seorang bayi berumur 6 bulan, dan dikarenakan kehausan, bayi ini nampak sangat lemas. Imam alaihissalam mengambil bayi mungil itu, membawa ke medan perang dengan anak bayinya dan berkata, "Wahai manusia, setidaknya kalian mengasihani kehausan bayi ini dan berikanlah air kepadanya." Pada saat itu pula seseorang yang bernama Harmalah, salah seorang prajurit musuh, memanah leher mungil bayi itu dengan anak panah bermata 3, dan bayi itu pun meneguk kesyahidan. Tidak berselang lama kemudian, Imam Husain alaihissalam pun kehilangan sahabat terakhirnya di jalan Allah, sehingga berperang dengan gagah berani melawan musuh dan pada akhirnya menjemput kesyahidannya. Ada pertanyaan?